Selamat pagi Bu Efni. Selamat pagi Bu Yosi. Jadi hari ini saya minta waktu Bu Efni sebentar. Kan kita sudah rencanakan akan melaksanakan kegiatan supervisi kelas. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi ini, kita melaksanakan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Jadi saya mohon persediaan waktu Bu Efni nantinya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah Bu Efni, seperti yang kita ketahui, kegiatan pra-observasi ini adalah untuk persiapan bagi kita, bagi Ibu sebelum melakukan kegiatan observasi atau observasi nantinya di dalam kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan observasi atau supervisi ini adalah kegiatan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu Efni nantinya di dalam kelas. Nah, Bu Efni, nanti di dalam proses pembelajaran yang akan saya supervisi atau observasi, itu tujuan pembelajarannya bagaimana Bu Efni? Apa yang akan dicapai pada saat observasi nanti? Kalau tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu pertama dengan menggunakan video animasi mengenal cara menggosok gigi peserta didik nantinya akan mampu menyebutkan peralatan yang digunakan untuk menggosok gigi dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mendemonstrasikan secara langsung guru dan peserta didik dapat mempraktekkan langkah-langkah dari menggosok gigi dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan menggunakan metode drill, peserta didik dapat melaksanakan langkah-langkah dalam menggosok gigi dengan baik dan benar. Jadi ada nanti 3 tujuan yang akan Ibu Efni capai di dalam proses pembelajarannya ya? Iya, ada 3 tujuan pembelajaran. Nah Bu Efni, dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi, untuk area pengembangannya bagaimana? Apa yang akan Bu Efni inginkan dikembangkan? Nah, kalau dari area pengembangan tujuan pembelajaran tadi, yang akan saya kembangkan yaitu pertama pengetahuan. Ya. Di pengetahuan ini nantinya peserta didik akan mampu mengetahui apa saja alat yang digunakan dalam menggosok gigi. Yang kedua, keterampilan. Di sini nantinya peserta didik akan mampu melaksanakan bagaimana cara menggosok gigi dengan baik dan benar serta dengan percaya diri. Jadi nanti di dalam area pengembangan ini ada 2 ya Bu Efni ya. Ya. Yang pertama pengetahuan di mana nanti siswa itu mampu mengetahui alat dan bagaimana caranya. Nah untuk keterampilan nanti bagaimana siswa itu mempraktekkan langsung. Ya. Nah Bu Efni, dari rancangan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas itu nantinya seperti apa? Nah Bu Efni, nanti bagaimana kira-kira nih rancangan pembelajaran yang akan Bu Efni lakukan di dalam kelas atau di dalam kelas saat observasi nanti? Rancangan pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, menggunakan metode drill, yang mana di sini nantinya peserta didik akan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara menggosok gigi dengan baik dan benar. Ya, jadi nanti ada pembelajaran berdiferensiasi yang digabungkan dengan pembelajaran sosial emosional dan juga menggunakan metode drill. Nah Bu Efni, untuk media yang akan Bu Efni, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana nanti dengan media pembelajarannya? Apa yang akan Bu Efni gunakan? Nah, kalau untuk media pembelajaran, saya di sini menggunakan video animasi, yang mana di sini nanti saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggosok gigi dengan baik dan benar. Yang kedua, menggunakan peralatan yang digunakan dalam menggosok gigi seperti ada odol, sikat gigi, kemudian gelas dan air untuk melakukan kegiatan menggosok gigi tadi. Ya, jadi ada 2 ya Bu Efni ya, ada video dan peralatan dalam menggosok gigi. Nah, jadi nanti kapan nih Bu Efni kegiatan observasi atau supervisi ini akan kita lakukan? Nah, kegiatan ini akan saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Maret di kelas 4C pada pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua. Ya nanti di hari Jumat saya akan mendampingi Bu Efni di dalam kelas untuk melihat bagaimana
proses pembelajaran Bu Efni bersama siswa dalam kegiatan atau dalam pembelajaran program khusus yang program khusus. Baiklah Bu Efni, nanti dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Efni dapatkan? Nah, dari percakapan kita tadi, nanti saya akan mendapatkan gambaran nantinya bagaimana proses pembelajaran saya nantinya pada hari Jumat besok di kelas 4C. Ya, jadi Bu Efni sekarang sudah terbayang ya apa yang akan Bu Efni lakukan nanti di dalam kelas. Nah, Bu Efni, terima kasih atas waktunya telah mau berbincang-bincang sebentar dengan saya. Sampai jumpa di hari Jumat di dalam kelas. Semoga rencana kita ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Yusri. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita belajar pada pagi hari. Hari apa sekarang? Jumat. Nah, kita kembali lagi di kelas kita. Di kelas apa namanya? Kelas di kelas 2 yuk. Nah, sebelum belajar kita baca doa. Indi yang mimpin Indi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Tak pagi. Nah, lanjut kita baca ucap tasbih. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Alhamdulillah. Ucapkan takbir. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Alhamdulillah. Ucapkan takbir. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Nah, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pada pagi hari ini? Semangat. Semangat. Sudah sarapan tadi? Sudah. Sudah. Nindi sarapan pakai apa tadi pagi? Energi keloyok. Nasi goreng. Ya. Hah? Viola ada sarapan dong. Tapi kayak bawa kue. Nah, sekarang hari apa sekarang? Jumat. Jumat tanggal berapa? Tanggal 1 bulan Maret tahun 2024. Kok tahu? Hah? Tahu Viola berarti Viola lihat tanggal di rumah. Jumat tanggal 1. Nah, pada hari Jumat sekarang kita belajarnya program khusus. Baik. Nah, program khusus kita pada pagi hari Jumat sekarang kita belajarnya tentang menggosok Gigi.
menggosok gigi dengan baik dan benar. Nah, tadi sebelum anak-anak ibu pergi ke sekolah, Gosok gigi. gosok gigi atau tidak? Gosok gigi. Gosok gigi. Nah, kita menggosok gigi dengan baik dan benar tuh menggunakan peralatan menggosok gigi. Apa saja? Gayung. Ada gayung, Air. air, terus Odol gigi. odol atau Pepsodent, terus Bunda gigi. nah, bundar gigi atau sikat Gigi. gigi. Nah, sudah bisa anak ibu melakukannya setiap pagi? Sudah. Sudah. Bagaimana yang baik dan benar itu sudah tahu juga? Mulai dari yang mana duluan? Sudah tahu? Sudah? Sudah. Nah, sekarang ibu mau lihatkan video bagaimana menggosok gigi dengan baik dan benar. Mulai dari yang mana? Nah, ini ada videonya. Coba anak ibu perhatikan ya. Ada nampak? Cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Anak-anak, waktu menyikat gigi yang baik adalah selama 2 menit. Sekarang kita langsung saja ya ke langkah-langkah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Langkah ke-1, anak-anak oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Oh iya, untuk memilih sikat gigi yang baik adalah yang bulunya lembut dan kepala sikat giginya kecil. Kemudian, anak-anak perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali. Nah, anak-anak, untuk langkah yang kedua, anak-anak sikat gigi pada bagian luar. Kemudian, sisi dalam, kanan dan kiri, terus atas dan bawah. Langkah yang ketiga, posisi sikat gigi tidak seperti ini ya anak-anak, tetapi 45 derajat seperti ini. Kemudian gerakannya memutar seperti ini. Langkah keempat, anak-anak sikat gigi bagian luar terlebih dahulu, yang bagian atas, dari belakang ke depan. Langkah yang kelima, anak-anak sikat gigi bagian luar yang bawah, dari belakang ke depan. Langkah yang keenam, anak-anak sikat gigi bagian dalam yang atas, dari belakang ke depan. Langkah yang ketujuh, anak-anak sikat gigi bagian dalam yang bawahnya, dari belakang ke depan. Langkah yang kedelapan, anak-anak sikat gigi atas dan bawah. Langkah yang kesembilan, anak-anak sikat lidah. Nah, sudah tidak. Langkah yang ke-10, anak-anak kumur-kumur dengan air supaya tidak ada pasta gigi yang menempel. Anak-anak, itulah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yuk, mulai dari sekarang kita sikat gigi dengan baik dan benar ya. Nah, paham anak ibu tadi caranya? Paham? Paham. Paham. Jadi tahu ya berapa menit kita melakukan cara menggosok gigi tadi? 2 menit. Kemudian, Kumur. nah berkumur-kumur. Kemudian menggosok giginya depan dulu tadi nak, depan. Kemudian belakang, atas dan bawah.
bawah. Kemudian cara menggosok giginya tadi bagaimana? Memutar tadi. Jadi ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi setelah kita memperhatikan video tadi, bisa enggak anak-anak ibu menceritakan ke depan? Ada yang bisa menceritakan bagaimana cara menggosok gigi? Ada yang bisa sebelum kita praktek? Bisa Nindi? Bisa Nindi menceritakan? Viola bisa? Bisa? Bisa Viola menceritakan ke depan? Nah, coba Viola. Viola ceritakan yang video yang Viola tampak tadi ya. Nah, ya coba Viola ceritakan. Baiklah teman-teman. Bisa coba. Dua. Ya, saya akan menceritakan pertama tadi. Nah, kita ambil sikat gigi, kemudian kita godok, terus kita ambil gigi bagian depan, kemudian di bagian belakang kiri, kemudian kanan, terus atas, dalam, kemudian bawah, terus kita gosok lidah, terakhir umur tuh. Nah, kata Viola seperti itu. Ada dengar tadi Nindi? Ada, boleh. Terima kasih Viola. Bagus. Nah, tadi sudah diceritakan oleh Viola, nak. Bagaimana sekarang kalau kita praktekkan? Mau? Nah, nih ibu ada bundar gigi, bekas satu lagi. Hah? Namo? Itu namanya yuk. Ya, ibu kasih lagi. Nih, nanti ibu panggil satu-satu nanti ya. Oren, warnanya sekarang oren ini. Ibu panggil nanti satu-satu. Yang pertama yang akan mempraktekkan siapa? Tadi menceritakan sudah Viola. Sekarang yang mau praktek Ayub atau Nindi? Nindi. Gayung. Kemudian nih odolnya. Coba sini Nindi. Nah, biar basah. Bisa? Nah, dibantu ya. Di depan dulu nak. Nah, caranya bukan gini di ke atas dari gusi ke gigi gini, diputar. Nah, seperti itu ya Nindi. Bukan seperti ini ya Nindi. Nah, diputar gini. Nah, depan. Kemudian kiri belakang. Diputar juga seperti ini ya. Coba Nindi sendiri. Atas bawah. Nah, kanan juga seperti itu. Diputar-putar. Kemudian bagian dalam lagi, dalam. Nah, terakhir di lidah. Nah. Nih. Kena begini udah kumur ini dong.
Nih, lap mulut Nindi tuh. Nih, lap mulutnya. Bagaimana perasaannya? Yuk kita belum pulang lagi. Bagaimana perasaannya aku gosok gigi? Segar mulutnya nak. Nah, jadi kita menggosok gigi itu biar mulut kita bersih dan segar. Nah, tadi semua sudah praktek kan? Bagaimana caranya? Nah, mudah-mudahan kita di rumah juga mempraktekannya. Nah, tadi kan sudah kita lihat video, kemudian kita ceritakan, kemudian kita praktek. Sekarang ibu ada tugas untuk anak-anak ibu yang batang tuh, Bu. nah, nih lagi nih. Ini tugasnya. Ini, Bu. Yuk. Memasangkan gambar yang sama. Lihat dulu gambarnya yang Iya, sama ya. itu sama. Yang sama. Bisa Viola, bisa Viola? Hebat. Nah, yuk ini lagi. Kak, Nah. Nindi sudah Nindi? Dah, sudah selesai tugasnya? Sudah. Nah, tadi kita kan sudah mempelajari mata pelajaran program khusus tentang cara menggosok gigi. Nah, bagaimana perasaan anak-anak ibu tadi setelah belajar itu? Bagaimana perasaan Nindi? Senang. Kalau Ayu? Senang. Kalau Viola? Nah, senang ya karena kita tahu bagaimana cara menggosok gigi dengan baik dan benar. Nah, harapan ibu, anak-anak ibu nanti juga bisa mempraktekannya Di rumah. di rumah. Bagaimana cara yang baik dan benar tadi. Berapa lama kita menggosok gigi tadi? 2 menit. 2 atau 1 ya? 2. 2 menit tadi kita menggosok gigi. Caranya pun sudah tahu tadi kan? Dan sudah kita praktekkan juga. Nah, demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi anak ibu. Nah, tadi ibu lupa tadi pas di awal pelajaran kita, ibu lupa mengambil absen. Siapa anak ibu yang tidak hadir? Siapa temannya tidak ada di lokal ini? Ibu. Siapa lagi? Hilal. Hilal. Yang tidak hadir di lokal ujian. Nah, mudah-mudahan besok dia teman kita bisa hadir ke sekolah. Nah, kita cukupkan dulu ya pelajaran kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Siapkan lagi. Siapkan. Yuk. Ya. Sudah Nindi? Nah, kita tutup dengan membaca doa lagi kita. Yuk, siap. Kawan-kawan, marilah pulang. Beri salam ibu, selamat siang. Besok kami kan datang kembali bersama-sama
wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, boleh pulang. Pulang. Selamat pagi ya. Jadi hari ini saya minta waktu kembali untuk melanjutkan rangkaian kegiatan tradisi kita kemarin. Tapi hari ini saya didampingi oleh kegiatan break di Marina. Jadi kita lanjutkan tuh kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan observasi. Saya juga sudah mendampingi Bu F waktu itu mengajar di dalam kelas. Nah hari ini kita lanjutkan dengan rangkaian kegiatannya pasca observasi. Jadi kita akan merefleksikan bagaimana kegiatan yang sudah kita lakukan bersama. Nanti kegiatan ini nanti tujuannya adalah melihat bagaimana nanti kita mengevaluasi dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu F. Jadi mohon Bu F untuk menjawabnya. Nah baik Bu F, jadi kan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi. Jadi di dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu, apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai menurut Bu F bagaimana? Kalau menurut saya ya setelah saya melakukan pembelajaran itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu sudah tercapai. Nah hari ini terlihat dari ketika saya menampilkan video animasi tentang bagaimana cara melakukan menggosok gigi dengan baik dan benar, itu siswa sudah bisa menyebutkan langkah-langkah yang saya berikan di video animasi tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan peralatan yang kita pakai ketika kita menggosok gigi, nah peserta didik itu sudah bisa menyebutkan apa-apa saja peralatan yang dipakainya ketika melakukan kegiatan menggosok gigi. Nah yang terakhir dengan menggunakan metode drill. Nah di sini peserta didik saya minta untuk mempraktekkan secara langsung bagaimana cara menggosok gigi dengan baik dan benar. Berarti di dalam tujuan pembelajaran itu ada 3 poin yang dicapai dan alhamdulillah itu sudah tercapai. Nah ketika tujuan sudah tercapai, menurut Bu F nih apakah ada hambatan enggak ketika di dalam kegiatan observasi kemarin? Nah ketika saya melakukan pembelajaran yang kemarin itu, hambatan yang saya alami yaitu adanya siswa yang kurang aktif gitu Bu Yosi. Nah di sini saya merasa kurangnya metode yang saya berikan gitu. Kemarin itu kan rencananya saya akan memberikan ada permainan serupa permainan cara menggosok gigi. Nah nanti ketika peserta didik melakukan permainan itu menggunakan laptop, nah nanti kan ketika dia melakukan permainan itu ada hasil yang didapatnya setelah dia melakukan kegiatan permainan itu, yaitu dengan hilangnya noda di gigi permainan itu gitu. Karena kendala kemarin kan jadinya enggak jadi saya tampilkan itu. Jadi menurut Bu F itu kendalanya atau hambatannya adalah ketika siswa kurang aktif. Jadi untuk siswanya aktif itu Bu F tadi memberikan metode pembelajaran. Jadi memberikan metode pembelajaran yang lain supaya siswanya aktif. Nah Bu F, dari pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah itu Bu F merasa puas nggak dengan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Nah, kalau dari itu saya sih merasanya masih kurang puas biasa. Nah nanti kan untuk berikutnya akan diberikan metode pembelajaran yang baru tadi. Jadi mungkin kurang puasnya itu mungkin karena adanya kurangnya dalam media pembelajaran tadi ya. Berarti nanti artinya yang harus ditingkatkan laginya adalah di media pembelajarannya. Nah Bu F, untuk hal positif yang sudah Bu F lakukan di dalam pembelajaran itu bagaimana? Apa yang sudah Bu F kembangkan? Hal positif yang selama saya berikan yaitu berupa melakukan kegiatan keyakinan kelas gitu Bu Yesi. Seperti ketika kita melakukan seperti datang tepat waktu ke sekolah, kemudian berpakaian rapi, kemudian selalu mengucapkan terima kasih ketika kita meminta pertolongan sesuatu kepada guru atau teman. Berarti Bu F sudah melakukan pembiasaan baik kepada siswa dengan keyakinan kelas juga ya. Nah itu tadi Bu F juga sudah mengatakan bahwa
itu adalah di dalam masalah media pembelajaran ya Mbak ya. Jadi nanti BF akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bisa siswa menunjukkan keaktifannya. Tapi kalau siswa sudah aktif nanti berarti kalau medianya sudah bagus, siswanya sudah aktif, nanti apakah BF nanti mau berbagi dengan rekan atau bagaimana? Bagaimana praktek baiknya nanti yang akan BF lakukan tentang media ini? Ya nanti kan setelah saya melakukan itu biasanya nanti saya akan berbagi di komunitas belajar gitu biasanya. Ya. Membagi. Jadi nanti BF nanti akan memanfaatkan Komunitas belajar untuk berbagi. Karena memang kan media ini adalah hal yang sangat perlu kita tingkatkan di dalam pembelajarannya. Nah, kemarin saya pas observasi itu juga melihat BF melakukan speaking. Nah, menurut BF itu bagaimana peranan speaking ini di dalam proses pembelajaran? Apakah berguna nggak bagi kita yang di pendidikan khusus speaking? Kalau menurut saya Bu Yesi melakukan speaking di dalam pembelajaran itu sangat dibutuhkan, karena dengan kita menggunakan speaking itu nantinya kan peserta didik itu akan merasa rileks dan merasa senang ketika kita melakukan pembelajaran, jadi tidak merasa tertekan atau bagaimana gitu Bu Yesi. Tapi speaking ini perlu kita pakai juga ya BF ya, supaya siswa itu lebih senang, lebih nyaman dan tidak merasa terbebani. Nah BF, dari speaking kita beranjak ke masalah penilaian. Untuk masalah penilaian ini bagaimana kemarin BF melakukannya? Kalau untuk penilaian kemarin itu saya memberikan 2 penilaian, yaitu pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan. Nah, kalau yang di pengetahuan saya memberikan berupa LKPD. Di sana saya memberikan kepada peserta didik tentang bagaimana cara menggosok gigi dengan baik dan benar. Kemudian di keterampilan itu saya meminta kepada peserta didik untuk mempraktekkan secara langsung bagaimana prosesnya atau langkah-langkahnya, bagaimana langkah menggosok gigi dengan baik dan benar itu biasa. Berarti ada 2 penilaian ya Mbak ya yang BF lakukan pada saat observasi kemarin. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya atau yang terakhir BF, kan tadi BF katanya mau meningkatkan di media pembelajaran. Kira-kira nih kapan BF mau adanya media yang baru itu di dalam kelas meningkatkannya? Media ini akan saya berikan nantinya di pembelajaran berikutnya. Kapan itu? Setiap pembelajaran program khusus itu biasa. Program khusus ini kapan dilaksanakan itu jadwalnya di kelas BF? Program khusus ini saya laksanakan setiap hari Kamis. Biasa. Kita lanjutkan, kita masuk ke rencana pengembangan diri dari kegiatan tadi. Nah kan tadi di aktivitas yang akan dikembangkan itu di bagian mana tadi Mbak? Media pembelajaran. Berarti aktivitas yang ingin dikembangkan adalah dalam pembuatan media pembelajarannya ya. Nah tujuannya untuk apa itu Mbak? Tujuannya pengembangan media pembelajaran yang lebih meningkatkan aktivitas peserta didik. Nah tujuannya yaitu agar peserta didik itu lebih aktif dan tidak monoton dan mau bertahan selama proses pembelajaran. Jadi dari media ini supaya peserta didik itu mereka mau bertahan di dalam kelas itu ya Mbak. Jadi nah ketika tujuannya itu untuk tolak keberhasilannya bagaimana Mbak? Keberhasilan dari media yang ditingkatkan tadi. Ukurnya itu keberhasilan terlihatnya peserta didik yang mau ikut serta dalam proses pembelajaran dan tidak hanya diam duduk di saja gitu. Jadi adanya siswa aktif di dalam pembelajaran yang ada dengan menggunakan media-media yang Bu F ingin tingkatkan tadi. Nah untuk meningkatkan itu apa saja nih yang Bu F butuhkan atau faktor pendukung agar media yang Bu F gunakan tadi itu bisa berhasil ke peserta didiknya?
Kalau media pendukungnya itu seperti saya lebih memberikan LKPD yang lebih menarik lagi, kemudian menggunakan IT seperti laptop. Nah di situ kan nanti saya bisa memberikan seperti game interaktif atau video pembelajaran yang menarik bagi peserta didik nanti. Nah untuk waktunya tadi kapan nih Bu akan meningkatkan penggunaan media yang lebih menarik lagi kepada peserta didik? Nah untuk waktunya itu akan saya berikan di pembelajaran berikutnya nanti dulu sih. Nah, jadi diusahakan di pembelajaran berikutnya ya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya. Oke Bu Yusri ya. Kita foto dulu video yuk. Ya Bu.